Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan beribadah bersama kembali sebagai kegiatan rutin Rukun Santa Agnes. Mari kita memulai dengan lagu pembukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita beribadah kembali. Dan mari kita buka dan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan malam hari ini kita dihadapkan dengan tanda seperti ini. Jalan yang lurus, jalan buntu. Kalau ke kanan, jurang. Ke kiri, jembatan putus. Sedangkan kalau balik arah, dilarang. Pilih yang mana? Meski pilihan sulit, tapi kita harus memilih. Itulah kehidupan kita. Malam hari ini kita akan lihat ada dua pilihan antara Maria dan Marta. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Maria. Sekarang tentang Marta. Namun sebelum lanjut, marilah kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah Kau undang untuk beribadah pada malam hari ini. Hadirlah bersama kami dan tuntunlah kami
agar lebih memahami kehendak-Mu lewat bacaan kitab suci yang akan kami dengarkan. Engkaulah sumber cinta sejati. Tambahkanlah cinta kasih dalam diri kami, agar kasih kami terhadap Engkau dan sesama semakin nyata. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah, dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sering mendengar bacaan Injil malam hari ini sebagai penggambaran hidup doa. Ada doa aktif dan ada doa kontemplatif. Kebanyakan dari kita mengenal doa sebagai doa aktif. Kita sibuk mencari kata-kata yang bagus dan tepat untuk berdoa. Saya seringkali kagum dengan orang yang bisa berdoa panjang-panjang dengan kata-kata yang bagus-bagus. Barangkali orang itu memang punya hikmat dalam berdoa. Karena saya tidak memiliki seperti itu. Saya hanya berdoa to the point dan pendek. Itu adalah doa aktif. Namun ada juga doa kontemplatif yang disebut doa batin. Barangkali kita mendengar kegiatan di gereja adanya Lectio Divina. Itu juga merupakan doa batin. Doa batin kontemplatif. Atau meditasi Kristiani. Doa yang tanpa banyak kata, hanya diam bersama Yesus dan mendengarkan Yesus. Dalam meditasi Kristiani seperti itu. Saking sederhananya, banyak orang yang melakukan atau mungkin berniat mengenal meditasi Kristiani, menyerah, langsung stop. Karena apa? Karena hanya duduk diam sepanjang waktu meditasi, antara 20 sampai 30 menit. Kita duduk diam. Kita dengar dalam bacaan Injil malam hari ini, Maria duduk dan mendengar. Ya. Ini menunjukkan perhatian yang penuh dan menyimak yang baik. Kalau saya hubungkan dengan pada saat pembukaan tadi mengenai pilihan, inilah pilihan Maria, kontemplatif. Dalam meditasi Kristiani seperti itu, duduk, diam, dan menyimak. Doa yang sederhana tapi banyak yang cepat menyerah. Padahal hanya dua hal yang dibutuhkan dalam meditasi. Diam dan penuh perhatian. Tapi karena sederhana itu, banyak yang cepat menyerah. Karena tidak setia, tidak tekun. Nah, bagaimana dengan Marta?
Mari kita melihat beberapa hal. Barangkali dari bacaan ini kita langsung mengambil kesan bahwa ini sikap Marta, ini sikap yang kurang baik, sampai ditegur oleh Yesus. Benarkah demikian? Ada beberapa hal yang positif dari Marta. Makanya hari ini diperingati sebagai hari peringatan Santa Marta. Ya. Kita lihat yang pertama adalah hormat kepada Tuhan. Tuhan datang ke rumahnya, dan saking hormatnya, saking punya niat baik untuk menyambut Tuhan, dia sibuk. Ya. Dia punya rasa hormat, dan hormat itu ditujukan dengan kesibukan. Ya, tentu saja kalau kita juga, kalau ada kedatangan tamu yang penting, atau saudara kita yang jauh sudah lama tidak datang atau datang, pasti kita juga akan sibuk seperti Marta. Kita mau menjamu, kita mau ada kesan yang baik kalau orang datang ke rumah kita. Marta peduli dengan urusan tamu, urusan rumah tangga, apalagi dengan tamu-tamunya. Makanya dia sibuk melayani. Itulah Marta. Namun Marta ditegur Yesus. Apakah itu salah? Apakah yang dilakukan Marta itu benar-benar salah? Mari kita lihat lebih jauh. Marta sibuk sekali dalam pelayanannya, sehingga perhatiannya ditarik oleh pelayanan itu. Melayani ini menjadi menjadi hal yang lebih penting daripada tamunya. Ini yang keliru dari Marta. Ya. Seharusnya perhatiannya hanya pada tamunya, yaitu Yesus. Tapi dia perhatiannya kepada kesibukannya untuk melayani. Seharusnya dia ikut duduk bersama Maria, mendengarkan Yesus. Kemudian Marta mengeluh. Ya. Nah, ini merupakan ungkapan yang menyatakan kepedulian dan kesibukan yang berlebih. Kita juga begitu, kalau kita itu sedang sibuk bekerja, terus kita melihat ada yang santai-santai, hanya duduk-duduk saja, mungkin kita juga akan kesal. Nah, kenapa orang ini tidak mau membantu saya yang lagi sibuk? Padahal ini urusan rumah tangga. Ya. Ya, orang yang tidak peduli dengan kita, kadang-kadang kita jadi kesal, bahkan marah. Nah, yang menarik, dalam teguran Yesus itu tamu di rumah itu, tapi dia menegur Marta. Ini kalau di kita itu kayaknya kurang pas kalau ada tamu menegur tuan rumah. Tetapi dalam hal ini kalau saya lihat, berarti Yesus dengan Marta dan Maria ini sudah akrab. Kita juga kalau ke rumah orangnya sudah akrab, terus orangnya ya dan tanda petik melakukan kesalahan, pasti kita tegur. Baik, jangan begitu. Artinya kita berani menegur karena sudah akrab. Tapi kalau kita belum terlalu akrab, ya sungkanlah kita menegur tuan rumah. Nah, Maria memilih yang terbaik, yaitu mendengarkan Yesus. Ini menyangkut kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, hanya satu yang perlu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun akan menemukan di mana kita harus membuat pilihan. Kita harus memilih. Bagaimana pedomannya? Pilihlah yang baik menurut Tuhan. Itu yang harus kita pedoman. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ini yang baik menurut Tuhan? Nah, kita lihat yang dikatakan oleh Santo Yohanes pada bacaan pertama tadi. Kita akan mengetahui apa yang baik menurut Tuhan jika kita memiliki kasih, sebagaimana dikatakan Rasul Yohanes dalam bacaan pertama tadi. Kita telah mengenal
dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah dalam dia. Kalau kita mempunyai kasih, Allah dalam kita, pasti kita tahu apa yang baik menurut Tuhan. Dan pada saat itulah kita akan memilih pilihan yang tepat. Semoga Allah yang Maha Baik mendampingi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan doa kita dengan doa umat. Ya Bapa, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi keluarga Bapak Ronald Sunarji. Teristimewa pada hari ini Engkau memberi rahmat dengan bertambahnya usia Bapak Ronald. Semoga dan semakin bertambah usianya, Bapak Ronald semakin menghasilkan buah rohani yang baik, baik itu bagi keluarga, bagi kerabat, bahkan bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah dan restuilah segala rencana keluarga Bapak Ronald. Berkatilah pekerjaan yang mereka lakukan agar lancar dan berguna bagi orang lain. Dengan berkat-Mu itu, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan mereka dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah paroki kami, berkatilah pastor-pastor kami, berikan mereka kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi satu umat yang senantiasa rukun satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami sebagai satu kesatuan umat di rukun Santa Agnes ini semakin hari semakin mencerminkan kehidupan yang berpusat pada Engkau sendiri, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa, dampingilah kami agar panggilan kami sebagai murid Yesus dan niat baik dalam menapaki panggilan kami ini dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat terus berdiam dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyanyikan lagu penutup.